Ngomong-ngomong tinggi badan, kan kadang kalau di Instagram gitu suka banyak komen-komen di selebgram artis dia ngejual produk tinggi badan. Nah itu emang beneran bisa bikin tinggi, Bu? Fast food itu adalah makanan siap saji. Misalnya, pada saat pengolahan, makanan ini diolah berkali-kali. Diangetin lagi. Dipanaskan berkali-kali. Nah, ini ada namanya rantai karbon yang terbentuk. Iya. Ya, jadi rantai karbon ini yang akan memicu munculnya karsinogenik. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Hamkatalk Podcast. Wow, hari ini gak kalah spesial tentunya dengan episode-episode sebelumnya, karena kita kembali kedatangan seorang dekan dari FIKES atau Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Ada Ibu Oni Linda. Selamat datang, Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dan juga tim ya, terutama atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Oni bisa datang nih buat sharing-sharing sama kita semuanya. Nah, Bu, pertama-tama tak kenalkan maka tak sayang nih. Jadi biar saya makin sayang gitu sama Ibu, nggak cuma anak FIKES aja tentunya. Nah, aku mau dong dengar cerita Ibu tentang perjalanan Ibu selama menjadi tenaga pendidik, dan apakah selama ini profesinya hanya sebagai dosen saja atau mungkin di luar ada pekerjaan lain, Bu? Ya, baik, terima kasih. Okay. Kalau kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf katanya. Oh. Iya, sekarang ta'aruf dulu. Ta'aruf ya, oke, kenalan dulu. Baik, saya akan memperkenalkan dulu Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES. Sudah berdiri sejak tahun 1998. Wah, lama banget ya, alhamdulillah kita sudah hampir seperempat abad ya melayani masyarakat, dan saat ini FIKES memiliki 2 program studi. Ya, yang pertama kesehatan masyarakat, Kesmas. Akreditasinya alhamdulillah sudah B, dan juga ilmu gizi, alhamdulillah juga akreditasinya sudah A. Sudah A, ya. Baik. Nah, saya di sana bergabung juga semenjak awal berdirinya FIKES ya sampai saat ini. Wah, berarti cukup lama sekali sama ya, Bu. Betul, saking cintanya udah nggak mau kemana-mana lagi gitu ya. Setia banget FIKES nih. gitu ya. Sampai saat ini saya masih mengabdi sebagai dosen di dosen FIKES. juga. Oke. Iya. Berarti di luar khusus jadi dosen aja bagi FIKES ya, Bu ya, belum ada profesi lain. Iya, betul. Kalau Ibu sendiri backgroundnya apa, Bu, background pendidikannya? Ya, sama dengan fakultas saya, ya, background saya adalah kesehatan masyarakat, baik di S1 dan S2-nya, dan di alma mater saya di Universitas Indonesia. Wah, keren banget. Berarti dengan lulusan Kesmas ya, Bu ya? Atau kesehatan masyarakat nggak cuma bisa kerja di lembaga-lembaga lain, tapi jadi dosen juga bisa banget ya, Bu ya? Iya, tentu gitu. Walaupun memang di dalam pembelajarannya tidak ada tata cara menjadi dosen. Iya, betul, tata cara menjadi dosen, tetapi nanti bisa sambil berjalan gitu ya. Passionnya kalau dia ingin mengimplementasikan ilmunya kepada banyak orang, nah salah satunya adalah bisa menjadi dosen. Iya, tabungan pahala juga ya, Bu ya. Insya Allah. Nah, Bu, kalau menurut aku sekarang melihat fenomena yang terjadi, apalagi di usia-usia seperti aku, lagi gencer-gencernya nih, lagi produktifnya, lagi magang segala macam, atau mungkin yang nggak sambil kuliah udah pada kerja kan, Bu, lagi sibuk, jadwal padat, puyeng, kejar deadline, begadang kan. Tapi sayangnya karena kita saking sibuknya tuh suka lupa menjaga pola hidup sehat. Nah, kalau menurut Ibu nih melihat fenomena yang seperti saya dan teman-teman ini kayak gimana? Ya, sebetulnya kita itu punya keyakinan di dalam agama kita, ya, agama Islam itu, bahwa keseimbangan itu menjadi sebuah kunci. Betul ya. Sekali. Jadi Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh ya dalam kehidupannya bagaimana beliau
membuat sebuah keseimbangan dalam hidupnya, ya keseimbangan untuk tidur, untuk bekerja, untuk makan, ya sehingga kita lihat juga bagaimana performa beliau ya sangat sehat gitu sampai pada akhir hidupnya. Nah, ketika kita melihat fenomena sekarang gitu ya, mungkin kita perlu menarik lagi nih ke belakang gitu ya, seperti apa gitu ya pola hidup Rasulullah yang kita anggap sebagai panutan kita. Ya, teladan kita. Ketika kita kembali ke sana, ya insya Allah nanti hidup kita juga akan sehat gitu. Jadi sebetulnya kuncinya ya buat kita semua tentunya ya, tidak hanya anak-anak muda gitu ya. Nah, kita melihat kembali seperti apa panutan kita tadi. Ya, pola hidupnya dari segala aspek gitu. Kalau kita kembali ke sana, ya insya Allah tadi ya kesehatan itu kita akan dapatkan. Oke, mungkin Ibu bisa sekalian sharing juga nih, emang kalau pada zamannya Rasulullah, beliau tuh sering banget ngapain sih Bu biar menjaga kesehatan? Ya, jadi keseimbangan Rasulullah itu dalam segala aspek ya. Kalau kita tarik sekarang seperti visi kita ya, di UHAMKA itu adalah Prophetic Teaching University, ya. Nah, ini Prophetic di sini adalah kita melihat keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah, ya, bagaimana ada sifat sidiknya, ya, amanahnya, fatonah, ya, tabliknya. Nah, itu yang kita implementasikan, ya. Bagaimana misalnya sidik ini kita beraktivitas. Ya, apakah ada setiap aktivitas yang kita ambil ini sudah mengacu ke sana, gitu ya. Rasulullah itu aktivitasnya sangat padat, ya luar biasa. Ya. Beliau seorang politikus, ya, beliau seorang kepala rumah tangga, beliau juga seorang pedagang, ya, dan anggota masyarakat, gitu ya. Tetapi bagaimana beliau mengatur itu hebat sekali, gitu ya. Betul sekali. Itu yang salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran, ya, sehingga nanti hidup kita itu juga bisa menjadi seimbang gitu. Oke, berarti dalam kehidupan kita yang super sibuk ini malah nggak sesibuk Rasulullah ya sepertinya. Betul. Tapi kalau menurut saya kuncinya tetap di keseimbangan dan pintar-pintar atur waktu ya Bu. Betul. Jangan lupa buat olahraga. Kalau mungkin Rasulullah sukanya olahraga berkuda, memanah, kita bisa main karet. Iya. Oh enggak, ada banyak kan, ada berenang, ada basket, ada banyak banget lah. Jangan naik motor mulu gitu keliling-keliling Jakarta, mendingan jogging ya Bu ya. Iya, jadi sebetulnya banyak yang bisa kita modifikasi. Betul. Ya, tidak mesti harus kaku seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Gitu. Kalau nanti di Jakarta naik kuda dikira Abang Delman kan gitu. Betul. Pada mau banyak yang naik, bocah-bocah kan. Bisa diganti dengan naik sepeda. Oh iya bisa sepeda, betul banget. Sekarang lagi hits juga ya Bu ya naik sepeda, sampai dibikinin jalurnya kan. Khusus sekarang udah ada, udah jauh lebih aman. Nah, kalau tadi udah Ibu kasih tahu tentang fenomena yang sedang terjadi menurut pandangan Ibu, lalu kalau untuk menjaga kesehatan sendiri nih Bu, selain dari segi makanan, selain menjaga stamina dan juga olahraga, kalau misalnya dari segi makanan itu kayak gimana sih Bu? Ya, jadi kesehatan itu sebetulnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makanan. Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Ya, ada lingkungan, ya, perilaku. Nah, perilaku ini yang nanti salah satunya adalah bagaimana kita memilih makanan. Gitu ya. Nah, perilaku yang harus kita tanamkan di dalam prinsip hidup kita adalah perilaku itu tidak selamanya efeknya itu muncul dalam waktu dekat. Gitu. Jadi bisa jadi nanti ya dalam waktu panjang dulu baru nanti dampaknya terlihat. Nah, termasuk dengan bagaimana kita memilih makanan. Ya. Nah, Rasulullah sendiri kan sudah mencontohkan ya bagaimana pola makan, ya bagaimana pagi beliau makanannya apa gitu ya, siang, malam. Nah, termasuk kita di pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan panduan. Ya, ada namanya pedoman gizi seimbang. Oh iya, gizi seimbang, iya. betul sekali. Itu gampang ya kita bisa lihat apa sih isinya gizi seimbang ya. Iya. Jadi ada aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu bagaimana kita memanage waktu kita seminggu paling tidak 3 kali kita melakukan aktivitas fisik.
Ya, seperti tadi ya, misalnya apakah berjalan, jogging, naik bersepeda, naik turun tangga gitu ya. Asal jangan ngomel-ngomel ya. Ngomel-ngomel sebetulnya olahraga juga. Itu aktivitas emosi sih kayaknya, bikin keringetan juga gitu. Tetapi bukan masuk dalam aktivitas olahraga. Iya, beda. Itu sudah diatur ya oleh pemerintah kita ya. Jadi bisa nggak kita melakukan 3 kali sehari. Nah, untuk aktivitas makanan itu juga sudah diatur ya di dalam piramida makanan itu. Kita bisa lihat ya berapa sih porsi makanan sumber karbohidrat. Nah, ini penting banget buat masyarakat Indonesia ya, Bu, yang makan nasinya sepiring, lauknya cuma berapa biji. Iya ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di pedoman gizi seimbang itu sangat mudah kita memahaminya. Ya, seperti misalnya makan makanan sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga cukup 3-4 porsi sehari. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ya kalau saya sudah lebih dari 4 porsi berarti sudah tidak sehat lagi. Nih Bapak Alvar ya, tolong kameramen. Ya, nah itu gampang ya. Lalu naik lagi piramida ke atasnya, kita harus seimbangkan juga makanan sumber protein hewani. Itu harus ada. Nah, yang perlu kita ingat bahwa protein hewani itu tidak mesti harus mahal. Oke, betul. Nggak harus daging, steak, ayam, salmon, lele tuh murah. Ya, sekali-sekali kalau ada yang traktir boleh lah gitu ya. Nah, gitu. Milih kalau lagi traktir boleh tuh milih ada malah saya minta yang paling mahal kayaknya. Lumayan jarang makan gitu, gratis. Atau lagi kondangan. Nah, boleh tuh ya. Di kondangan itu boleh. Tapi nanti juga diatur ya, ada porsinya. Ya, 2-3 porsi. Lalu juga sayuran jangan lupa. Ini penting banget. Nah, ini yang sering sekali, hampir semua umur ya. Jadi hasil survei terakhir disebutkan bahwa memang penduduk Indonesia itu hampir 90% itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Iya sih, Bu. Benar, ya, saya juga kayak gitu. Banyak faktor sebetulnya ya. Malas. Ya, buah mungkin sudah tersedia, tapi kadang-kadang buah malas itu harus dikupas. Ya. Mungkin harus nunggu ada yang ngupasin, ada yang nyuapin ya, ada yang nemenin. Nah, mungkin itu cukup gitu ya ininya. Konsumsi kita gitu. Aduh, Ibu pengertian banget. Kayak kalau saya jadi anak Ibu disuapin mulu tiap hari gitu ya. Atau mungkin ada bosan gitu ya. Nah, ini juga mungkin modifikasi begitu untuk mengkonsumsi ini. Jadi memang kita perlu ada sebuah strategi ya supaya nanti kecukupan itu bisa. Nah, lanjut lagi ke atas itu adalah sumber yang lebih kecil lagi, itu adalah dari sumber minyak dan lemak. Nah, minyak dan lemak seperti apa nih, Bu? Nah, ini yang di puncak ya kalau kita lihat di piramida makanan itu sangat sedikit sebetulnya. Ya, nah kalau di pemerintah Indonesia itu kita kenal dengan batasan konsumsi GGL namanya. GGL, gula, garam, dan lemak. Gula, garam, dan lemak. Dan ini saya kira gampang juga ya. Gula berapa banyak sih kita boleh mengkonsumsinya? Itu berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Sehari itu cukup 4 sendok makan saja. 4 sendok makan, berarti kalau ngopi kayaknya kalau ngopi nggak bisa satu kali ngopi 2 sendok ya, satu kali berarti sisanya 2 sendok lagi ya, harus diingat. Nah, tetapi memang harus diwaspadai ada namanya gula tersembunyi. Contohnya seperti di nasi kah kayak gitu atau gimana, Bu? Jadi ada di makanan-makanan yang manis ya, kalau yang tanpa kita sadari gitu ya. Misalnya kita makan kue bolu yang di kue-kue ya, atau misalnya makan makanan camilan yang biasanya kalau kita mau konsumsi itu nggak cukup sedikit ya, 1 potong, 2 potong. Nah, sementara di dalam situ tuh komposisi gulanya itu sudah sangat banyak. Betul sih. Yang perlu kita waspadai gitu. Bisa nggak sih kita mengubah seperti tadi ya, kalau perilaku itu kita lakukan sekarang, dampaknya tidak sekarang, nanti begitu pas ya. Udah tua ya, Bu, ya biasanya baru berasa mulai menurun daya tahan tubuhnya. Nah, ini baru nanti kelihatan. Selanjutnya, Bu. Yang kedua adalah namanya garam. Ya, garam itu ibarat mempercantik kehidupan gitu ya. Tanpa garam kan kita kayaknya hampa ya gitu ya. Tapi ternyata harus ada batasannya. Ya, jadi garam 1 hari cukup 1 sendok teh saja. 1 sendok bayangkan ya, sendok teh segede apa gitu ya. Bu, ngomong-ngomong 1 sendok teh, kita kalau bikin opor atau bikin ayam goreng ngungkepnya kan garamnya kudu banyak. Saya biasanya 1 sendok makan tuh. Itu berarti gimana dong? Iya, jadi memang
tadi ya kita harus mencoba mengubah. Ketika kita mempunyai pemahaman bahwa dampak itu akan kembali ke kita, memang kita harus mengubah perilaku. Ya sedikit demi sedikit kita harus mengubah. Katakan tadi ya, kalau anak-anak muda ya, termasuk anak saya biasanya kalau udah makan mie instan, ya apapun mereknya itu ya, itu kan bumbunya saja sudah mungkin sudah 1 sendok teh sendiri. Kayaknya ya? sih. Kan itu ada. Kayaknya kalau di Indonesia ini banyak banget makanan yang tasty, padahal tastynya itu tadi seringkali berlebihan ya Bu ya ternyata. Berlebihan. Ya, nah ini yang harus kita waspadai gitu. Belum lagi kalau makanan kemasan, ya. Keripik. Betul ya. Siapa yang makan keripik cuma ambil 1 potong cukup? Kayaknya 2 bungkus itu kalau saya. Ya. Kita bisa bayangkan gitu ya. Sementara untuk makanan kemasan, ya salah satu unsur pengawetnya itu adalah garam. Oh, oke. Supaya dia awet itu garam. Nah kita bisa bayangkan kalau sambil nonton ya anak-anak milenial ya sekarang ya nugas ya. Kalau kita bilang nugas. Kalau nugas nggak ada yang di gitu kayak kurang, ini bosen, jadi males. Jadi itu tanpa kita sadari gitu ya. Nah padahal kita diperbolehkan cuma 1 sendok teh saja. Aduh, ya? Oke langsung tertampar semua nih yang nonton. Yang terakhir ya di piramida itu ada namanya lemak. Lemak ya. Lemak itu kita diperbolehkan 5 sendok makan juga. 5 sendok makan. Nah yang harus kita pahami bahwa gorengan itu rata-rata 1 potong gorengan itu memerlukan 1 sendok makan minyak ya atau lemak. Oke. Jadi kalau kita sudah makan 5 potong bakwan, itu harusnya stop tuh. Nggak boleh lagi makan opor, ya nggak boleh lagi. Ayam goreng nggak boleh dong. Nggak boleh lagi. Oke, coba bakwan doang nasi. Bakwan ya. Jadi nah itu panduan-panduan yang diberikan oleh pemerintah kita. Ya, belum lagi nanti konsumsi air, nah itu juga penting sebetulnya. Nah, harusnya seperti apa Bu konsumsi air? Ya, di aturan secara umum ya konsumsi air putih itu sekitar 2 liter atau 8 gelas. Ya. Atau kalau kita mau melihat secara spesifik lagi, kita bisa mengukur berdasarkan berat badan. Oh, ya, kalau misalnya saya nih Bu, saya kan tingginya 155 cm-an. Terus berat badannya sekarang 45 kilo. 45. Iya, berarti anjuran airnya itu kisaran berapa sih Bu yang harus saya minum? 45 kilo. Jadi nanti kebutuhannya itu setiap berat badan itu dibutuhkan 30 ml air. 30 ml jadi 45 air. Dikalikan 30. Jadi 1,350 ya. 1,350 mililiter yang kita butuhkan ya. Jadi kalau beli air mineral yang 600 ya mungkin sekitar 2,5 ya, 2,5. Oke, 2 botol setengah. 2 botol setengah. Kayaknya saya 1 sih masih bisa biasanya. Ini berarti harus beli 2 lebih malah ya. 2 lebih ya. Jadi memang disiasati cara minum itu tidak mesti harus sekaligus gitu ya. Jadi kita di mana-mana bawa tumbler atau botol yang memang isinya air putih. Ketika kita lihat itu kan langsung kita minum gitu ya. Berapa menit kemudian kita lihat lagi kita langsung minum. Beda kalau misalnya kita tidak melihat botol minum ya atau gelas. Jadi lupa itu agak Bu, susah. Iya, apalagi ada orang-orang yang memang kurang suka dengan minum ya. Iya sih ada juga. Gitu. Saya sempat juga tuh Bu, dulu zaman SMA kan masih bandel ya bawa tumbler. Kalau mau minum jajannya Nutrisari. Terus apalagi aktivitas padat banget. Jadi dulu setiap saya tumbang sakit, sempet waktu itu kan saya dulu suka nari. Terus pas udah nari pingsan nih. Nah terus kadang juga kalau lagi suka sakit banget. Terus pernah juga sampai nggak kuat akhirnya ke dokter. Pokoknya si dokternya sampai apal sama saya gitu. Masalahnya rutinnya ya? Iya, masalahnya cuma gara-gara kurang minum air. Ternyata bener-bener sengaruh itu ya Bu ya. Betul ya. Jadi air itu untuk kehidupan itu kan sangat penting ya. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an juga kan itu juga banyak ya diceritakan tentang air, bagaimana air itu memberikan kehidupan. Ya sama dengan kita. Ketika kita kurang air ya, dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita, itu ibarat kehidupan kita itu juga terhambat gitu ya. Jadi ada salah satu ilustrasi orang yang kurang minum air tuh wajahnya juga tidak penuh dengan kehidupan gitu ya. Kusut gitu ya, tidak segar. Nah,
ditanya dulu ke airnya cukup apa enggak gitu ya. Oh iya sih kayaknya masih gitu, muram nih, masih suram. Berarti kalau ditambah lagi airnya berarti udah lebih glowing lagi gitu ya. Oh iya glowing. Nah berarti nggak cuma tentang skincare ya Bu ya, tapi air putih ternyata yang paling utama. Pantesan saya keluar duit banyak-banyak mukanya masih gini-gini aja gitu. Kembalilah ke air putih. Tuh. Iya, siap-siap deh langsung beli Aquas galon ya. Enggak juga sih. Tapi yang perlu diingat juga cairan itu tidak mesti dari air putih ya. Bisa dari kuah sayuran yang kita berarti konsumsi. Nggak harus air putih yang di gelas ini. Ya, atau misalnya buah-buahan yang mengandung cairan yang banyak. Nah, itu juga cukup ya, semangka, belimbing, jeruk. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif ya kalau kita mungkin agak susah minum air putih. Wah, ini ilmunya benar-benar banyak banget ya Bu ya. Tips buat kita rajin minum air putih, buat makan makanan yang sehat, wah lengkap banget. Nah, kita udah ngomongin tentang makanan, sekarang aku pengen tahu nih Bu, di Indonesia ini sendiri gizi buruk itu masih termasuk banyak nggak sih Bu angkanya? Iya. Kalau masalah gizi buruk ya itu di setiap kelompok usia ya itu memang ada beberapa yang masih menjadi masalah ya, misalnya di kelompok anak-anak balita stunting ya Bu ya? Ya di bawah 5 tahun itu adalah stunting yang memang menjadi concern pemerintah kita ya. Stunting itu adalah tinggi badan itu tidak sesuai dengan usia ya, atau mungkin bahasa kita itu adalah pendek. Ya, nah ini yang memang masih menjadi masalah. Kalau secara berat badan kita bandingkan dengan usia, anak-anak Indonesia secara berat badan sudah memenuhi kategori normal. Tetapi memang yang masih menjadi masalah adalah tinggi badan. Oh iya betul, kayaknya saya juga nih, cuma kalau minum air putih bikin tinggi nggak ya Bu? Nih coba nih kita minum dulu ya Bu ya. Boleh. Mari Ibu silakan diminum, silakan. Yang lain boleh minum juga ya. Nah, nih saya langsung aplikasikan loh tadi ilmunya minum air putih. Iya, betul. Oke, boleh dilanjut lagi Bu? Ya, silakan. Tadi berarti tentang stunting ya Bu ya? Nah berarti stunting sendiri, nah ini kan terkait tinggi badan masyarakat Indonesia. Kalau misalnya saya, ini masih kategori normal apa gimana sih Bu? Ya, jadi ada ukuran yang standar ya untuk mengatakan seseorang itu apakah dia pendek, apakah dia kurus atau gemuk gitu ya. Walaupun fenomena anak-anak sekarang punya image sendiri gitu ya. Sebetulnya secara standar berat badannya masih proporsional. Ya, tapi nanti mengatakan, aduh saya ini gemuk nih. Dicarilah cara-cara untuk diet ya. Tidak mengikuti aturan juga. Ya, akhirnya nanti kan dampak negatifnya dirasakan sendiri ya. Termasuk juga dengan tinggi badan ya. Jadi kalau anak-anak remaja itu sampai usia 18 tahun itu ada standar namanya IMT per U ya, indeks massa tubuh per umur. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ya. Nah, atau secara sederhana misalnya kita bisa menghitung dengan berat badan per tinggi badan juga ya. Nah, berat badan itu dalam satuan kilogram, nanti mungkin bisa menghitung sendiri ya, dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang tingginya 150 ya dengan berat badan 45, nah tinggal dibagi gitu ya. 45 dibagi 1,5 kuadrat. Iya, itu saya nggak bisa ngitung. Gitu. Nah, sama saya juga nggak bisa ngitung. Ya. Harus cari kalkulator. Tapi nanti ada kategori normal, range-nya itu berada di kisaran 18,5 sampai 24,9. Oke. Nah, kalau saya kayaknya masih normal kali ya, Bu. Insya Allah. Gitu. Yang penting dijaga. Iya. Biar nggak menyusut. Oh iya Bu, ngomong-ngomong tinggi badan, kan kadang kalau di Instagram gitu suka banyak komen-komen di selebgram artis, dia ngejual produk tinggi badan. Nah itu emang beneran bisa bikin tinggi Bu? Kalau secara ilmiahnya, ya, pertumbuhan manusia itu ada saatnya puncak, ada saatnya berhenti. Ya, puncak itu namanya growth spurt ya kalau di kita. Kalau anak perempuan itu pertumbuhannya akan berhenti di usia 12 sampai 13 tahun. Oh.
Ya, kalau anak laki-laki itu berhenti pada usia sekitar 18 sampai 19 tahun. Okay. Jadi lebih lama. Kalau lebih dari itu misalnya sekarang umur saya 21, terus saya minum apa tadi? Obat penambah tinggi badan. Peninggi badan. Iya itu masih ngaruh, Bu? Ya, jadi kalau secara pertumbuhan sudah tidak berkembang lagi, tidak tumbuh lagi, ya, maka secara teori dia tidak akan tumbuh lagi. Oh gitu, jadi bohong dong, Bu. Ya, jadi bisa jadi mungkin ya pada saat misalnya mengkonsumsi produk tersebut, gitu, ada sugesti yang muncul, gitu ya. Oh ya, ini saya kayaknya tambah tinggi, gitu ya. Padahal pas diukur sama aja, bagaimana? Bisa jadi begitu ya. Jadi kalau secara ilmu pertumbuhan, ketika dia sudah lewat di rentang usia pertumbuhan, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang bertambah. Iya, berarti yang bisa diambil di sini adalah mungkin obatnya diperuntukkan bagi mereka yang masih bisa mengalami tumbuh kembang ya Bu ya, di bawah umur 18 tahun mungkin. Oke. Kita tadi udah ngomongin tinggi badan juga, dan ini aku ada pertanyaan dari aku pribadi nih Bu. Masih ada sangkut pautnya sama makanan. Pola hidup sehat, makanan. Kalau sekarang dilihat masyarakat sekarang, semua umur ya sebenarnya, banyak banget yang suka fast food. Nah, fast food ini sendiri kan katanya nggak bagus ya Bu ya. Apakah banyaknya anak-anak muda sekarang yang mungkin udah punya penyakit kronis, entah itu kanker, tumor, paling kalau cewek sekarang, kalau saya ya Bu lihatnya, banyak dia di usia muda udah kena kanker serviks, atau mungkin yang lainnya yang terkait reproduksi, dan juga atau yang mereka sudah menikah sangat sulit punya keturunan, mungkin bisa 3 sampai 10 tahun ada loh Bu yang belum dapat, dan ini lumayan banyak di lingkungan saya, sampai saya tuh takut sendiri gitu Bu. Ini ada kaitannya nggak sih Bu sama fast food dan makanan yang kita makan ini? Ya, baik. Fast food itu adalah makanan siap saji. Jadi untuk melihat makanan itu baik atau tidak kan ada banyak faktor ya. Mulai dari pengadaan, pengolahan, ya, penyimpanan, dan seterusnya gitu. Nah, ini memang harus dilihat. Kalau makanan cepat saji atau fast food ini diolah dengan cara baik gitu ya, tidak dilakukan dengan penambahan zat-zat yang memang sangat berlebihan, katakanlah misalnya pewarna, pengawet begitu ya. Nah ini insya Allah akan sehat gitu ya. Cuma memang caranya saja cepat gitu ya disajikan. Tetapi kalau misalnya ada bagian atau rangkaian dalam pengelolaan makanan ini yang memang berisiko, ya, misalnya pada saat pengolahan makanan ini diolah berkali-kali, diangetin lagi, dipanaskan berkali-kali. Nah ini ada namanya rantai karbon yang terbentuk. Ya, jadi rantai karbon ini yang akan memicu munculnya karsinogenik. Ya, karsinogenik itu adalah zat yang bisa memicu kanker. Gitu. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya. Ya, kita bayangkan kalau misalnya mengkonsumsi fast food yang memang diolah berkali-kali atau dipanaskan berkali-kali atau dengan penambahan zat-zat aditif yang banyak. Nah, ini yang akan terakumulasi dalam tubuh kita. Berarti fast food sendiri itu bukan makanan yang buruk sebenarnya ya Bu, tergantung pengolahan. Betul, pengolahan. Mau makan fried chicken kayak burger, ternyata ya sebenarnya bagus-bagus aja, cuma ya kita nggak tahu sebenarnya ngolahnya kayak gimana. Gitu kan. Ya. Makanya ya lebih baik makan di rumah yang paling aman. Cuma kalau di rumah sendiri kan kadang kita suka ngangetin makanan juga nih, ayam goreng diangetin lagi, berarti itu sama aja dong Bu? Ya, jadi kita bisa mensiasatinya adalah kita memasak makanan itu untuk satu kali makan. Dikit-dikit. Biasanya kan kalau ibu-ibu suka males gitu ya, goreng betul. Langsung semuanya digoreng. Ya. Jadi memang usaha kita itu ya memang akan sebanding dengan hasil ya. Katakanlah tadi gitu ya, kita capek, repot gitu ya, tetapi hasilnya bagus ya. Jadi ya pinter-pinter atur waktu lagi lah gitu ya biar masaknya pas. Nah kalau tadi kita udah bahas banyak banget ya Bu ya tentang bagaimana hubungan antara produktivitas dengan makanan, juga pola hidup sehat, dan banyak banget nih tips dan trik ya yang bisa kita ambil dari pembahasan kita ya. Nah kalau untuk
tips dan triknya dari versi ibu sendiri nih yang biasa mungkin dilakukan dan mau di-share ke kita semua gimana sih Bu untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dengan pola hidup sehat? Ya, yang pertama adalah memang kita punya niat dulu. Ya, segala sesuatu itu harus kita niatkan dulu apa yang ingin kita lakukan, begitu ya. Lalu dari niat itu kita lanjutkan dengan komitmen. Nah, komitmen ini memang butuh effort yang besar, ya, usaha gitu, karena bisa jadi gagal, ya, apa yang kita rencanakan, coba lagi ya, gagal, coba lagi gitu. Kalau nggak gitu, komitmen, gitu, ya. Sehari iya, sehari enggak. Betul, ya Bu ya. gitu. Yang terakhir memang kita sudah berusaha ya, kita berdoa. Ya, diberikan kemudahan gitu untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Amin. Gitu. Agak mirip-mirip sama ta'aruf ya Bu, ya, tips and trik. Niat, komitmen dan ikhtiar berdoa. Nah, itu siapa yang mau ta'aruf? Nah, itu bisa bisa implementasikan itu. Bisa juga nih ta'aruf dan pola hidup sehat mirip-mirip. Oke. Cakep banget nih Bu penjelasannya. Nanti setelah kita bahas panjang lebar, udah ada tips and trik yang bisa teman-teman pakai dan aplikasikan. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi UHAMKA Bertanya. Nah, sekarang kita udah masuk di sesi UHAMKA Bertanya. Jadi Bu, kita udah bikin question box di Instagram kita di @uhamkapb. Follow, jangan sampai lupa karena kita sering banget nih Bu bikin-bikin pertanyaan buat narasumber. Oke, langsung aja nanti aku bacain ya Bu ya. Oke. Nah, dari yang pertama, ini ada pertanyaan, fasilitas di Fikes ada apa aja? Ya, Fikes ada di kampus Limau, ya, di Jakarta Selatan, dan menempati di lantai 2 dan lantai 3. Nah, untuk kepentingan pembelajaran, ya, Fikes sudah memenuhi fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan untuk menunjang semua itu. Jadi kita punya ruangan kelas yang memang nyaman, ada AC-nya gitu ya, dan dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang lain. Lalu juga laboratorium ya, baik di peminatan ya yang di bawah Prodi Kesehatan Masyarakat, nah kita juga sudah lengkapi, dan juga di gizi juga kita punya. Selain itu kita juga punya ruangan untuk fitness. Bagi teman-teman yang mau fitness, nah boleh. Saya boleh nggak Bu? Tapi saya dari fisik. Boleh, ya silakan. Jadi itu memang kita buka gitu ya. Cuma karena memang suasana pandemi, nah ini memang tidak jalan gitu ya. Tetapi memang kalau ada yang memanfaatkan, jadi itu emang baru apa dari dulu Bu? Sudah dari tahun 2019 ya kita punya apa namanya fitness center yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Keren banget. Ya. Nah, kalau yang lain itu ada yang kita kolaborasi ya, sifatnya dengan universitas. Misalnya kalau dosen kolaborasi mahasiswa mau melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, nah itu fasilitasnya disediakan di universitas begitu. Wah, banyak banget ya fasilitasnya, terutama lengkap banget. Dan mungkin kalau di universitas selain nggak ada, di sini lengkap semuanya ada. Mau jogging, mau treadmill ada. Kalau mahasiswa punya balita atau bayi ya yang masih menyusui, nah boleh dibawa ke kampus, kita punya ruang menyusui. Wah, ini keren banget. Gak perlu malu ya Bu ya, malah bawa dede bayi ke kampus. Pada saat mau menyusui nanti boleh nanti ke dalam ruangan laktasi namanya kita sediakan. Ya lumayan cukup nyaman ya, ada kasur, ada wastafel, ada lemari tempat penyimpanan makanan. Kalau saya sih kayaknya pengen bawa adik saya pura-pura. Oke, lanjut ya Bu ya. Prestasi apa aja yang didapetin mahasiswa Fikes? Ya, mahasiswa ini mengikuti prestasi yang ada di bidang akademik maupun di bidang non akademik, ya, baik juga yang levelnya di tingkat nasional maupun internasional. Kita juga beberapa mendapatkan prestasi ya. Terakhir kemarin kita mengirimkan satu mahasiswa itu ke Universitas Davis ya, Amerika, mendapatkan di Amerika, program dari pemerintah untuk ke sana. Nah, silakan nanti bergabung gitu ya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang memang
bersama dengan teman-teman lain tentunya ya untuk bisa meraih prestasi. Wah, ini prospeknya bagus banget ya Bu ya. Nggak cuma ilmu aja tapi prestasi nih juga bisa dikembangkan di sini. Oke, lanjut. Bu Dekan apa kabar? Salam kenal dari Camaba Vikas. Alhamdulillah baik, salam kenal. Mudah-mudahan tidak hanya kenal lewat virtual ya. Iya, bisa kita bertemu bisa dalam ya, satu Bu, ruangan ya, kuliah bareng amin ya robbal gitu ya. alamin. Oke. Ada lagi nih Bu. Buat gizi seminggu ada berapa kali praktek Bu? Kalau praktikum atau praktek itu tergantung dengan berapa jumlah mata kuliah yang diambil, yang ada praktikumnya ya. Jadi idealnya kalau satu mata kuliah 1 kali praktikum. Ya. Jadi kalau ambil ada 2 mata kuliah yang memang ada praktikum ya otomatis 2 kali. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, lanjut lagi Bu. Saya bingung mau masuk Vikas UHAMKA, keunggulannya apa aja sih Bu? Itu. Vikas UHAMKA itu memiliki 2 program studi. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Keunggulannya adalah kita mengusung tema tentang kesehatan perkotaan. Nah, ya, jadi karena memang kita ada di kota, iya, betul jadi sekali. memang kita concern ke sana. Nah, nanti di Kesmas itu ada peminatan, ya. Jadi misalnya kalau epidemiologi, nanti bagaimana dia melihat berbagai penyakit yang ada di perkotaan. Ya, lalu juga kalau dia gizi, bagaimana dia memotret kondisi gizi di masyarakat perkotaan. Nah, itu kita lihat ke sana. Lalu juga yang kedua adalah program studi gizi. Nah, di gizi ini keunggulannya adalah gizi dan pangan halal. Gizi dan pangan halal. Ya, jadi kita mengcombine ya makanan-makanan dengan konteks halal gitu. Betul. Ya. Karena memang kita di Indonesia itu muslim itu mayoritas ya, jadi memang konsentrasi kita terhadap makanan yang halal itu menjadi lebih besar. Iya, betul sekali. Nih bagus banget ya buat pertimbangan kalian yang masih bingung nih mau masuk nggak, masuk langsung daftar sekarang mumpung kuotanya masih ada ya Bu. Ya, ayo silakan. Betul sebelum sekali. Nanti ditutup. Nah, dikit lagi kan nih soalnya. Lanjut ya Bu ya. Maksudnya gizi bukan lagi profesi itu gimana Bu? Kurang paham nih. Aku juga nggak paham sebenarnya. Ya, jadi tingkat pendidikan itu ada namanya akademik, ya, ada namanya profesi, ya, atau vokasi, ya. Nah, untuk saat ini memang gizi itu ada di level S1 yang memang disebutnya dengan pendidikan akademik. Ya. Jadi untuk masuk ke profesi itu lanjutan setelah pendidikan akademik diperoleh. Nah, jadi nanti ada namanya pendidikan profesi gizi. Nah, ini akan ditempuh setelah selesai di S1 gizi. Oh, berarti abis S1 masih lanjut lagi, Ya, itu namanya profesi gizi. Nanti itu berapa tahun profesi gizi? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun, nggak lama ya? Ya. Sudah, dan satu lagi sih Bu nih, yang paling menarik kalau menurut saya. Apakah di Vikas juga belajar tentang sex education? Ya, di program studi kesehatan masyarakat itu kita punya peminatan kesehatan reproduksi. Oh, ya, ada peminatannya sendiri. Ya, kita punya 8 peminatan. Ya, nah salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Ya, salah 2-nya kesehatan kerja, salah 3-nya kesehatan lingkungan. Nah, ada salah 8. Ya, jadi ada 8 ya. Ada epidemiologi, ada gizi, banyak banget. Ya, ada statistik. Ya, nanti teman-teman bisa memilih ya di di peminatan. Nah, di peminatan kesehatan reproduksi ini salah satu yang memang dibahas adalah mengenai sex education tadi. Berarti di dalamnya kita juga selain bisa belajar tentang kesehatan yang pada umumnya juga malah sex education ada di sini ya Bu, yang mana masih tabu sebenarnya ya Bu di masyarakat Indonesia. Dan mungkin kalau kalian mengambil jurusan tersebut kesehatan reproduksi ya Bu, ini bisa di-sharing ya ke keluarga, ke lingkungan, ke masyarakat sekitar biar makin banyak ilmu yang diambil, terutama buat anak muda dan juga anak-anak kecil. Nah, ini udah kompleks banget pertanyaannya, dari semua udah kita bacain, yang bagus-bagus tentunya kita pilih ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu sudah hadir di sini menemani kita sharing. Tapi terakhir, ada nggak Bu pesan khusus nih untuk Camaba atau mungkin Maba Vikas? Ya.
Baik, ketika kita ingin meningkatkan pengetahuan di bidang kesehatan, ya lebih spesifik nanti, apakah kesehatan masyarakat atau masalah gizi, nah, Fakultas Ilmu Kesehatan menyediakan itu. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Ilmu Kesehatan. Betul sekali, udah terlihat di sini dekannya aja udah seluas itu wawasannya, udah keren banget lah. Jadi kalian jangan ragu untuk daftar sekarang. Makanya langsung daftar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton episode kita. Nantikan terus episode selanjutnya karena masih ada dekan-dekan yang lainnya yang akan sharing. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.